Zaini Mustafa, seorang lawyer yang juga korban dari investasi batubara Yusuf Mansur, kembali menggugat. Gugatan pertama, Zaini secara pribadi menggugat Yusuf di PN Jakarta Selatan dan prosesnya masih menunggu putusan peninjauan kembali di MA. Gugatan kedua Zaini sebagai lawyer mendampingi Ibu Elis Siti Rahmah di PN Bogor, hasilnya masih menunggu putusan kasasi di MA. Pertanyaannya, mengapa hanya Zaini yang selalu tampil menggugat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, hari Kamis 11 Desember 2025 yang baru lalu, Zaini Mustafa selaku lawyer sekaligus prinsipal itu menggugat Yusuf Mansur, Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani dan teman-temannya itu di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor. Kali ini yang digugat tidak jauh-jauh dari kasus investasi batubara. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi batubara ini diinisiasi oleh Yusuf Mansur dan dipasarkan juga oleh Yusuf Mansur, lalu lewat Yusuf Mansur lah orang-orang atau jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Kabupaten Bogor itu berbondong-bondong ikut berinvestasi karena rayuannya adalah ini investasi menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Ada 250 orang yang ikut berinvestasi dan uang yang terhimpun mencapai 55 miliar. Bukan main ya. Tetapi investasi ini hanya berlangsung 3 bulan saja, dan bulan keempat dinyatakan kolaps. Usut punya usut, ternyata batu bara yang dijanjikan itu tidak pernah ada. Memang ada PT-nya yang direktur utamanya adalah Ardiansyah yang sampai hari ini raib entah kemana, dan komisaris utamanya adalah Yusuf Mansur. Maka dicarilah jalan keluar untuk mencapai win-win solution, tapi ternyata selalu gagal. Dan akhirnya Pak Zaini Mustafa secara pribadi itu menggugat Yusuf Mansur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini Yusuf Mansur dinyatakan wan prestasi dan harus mengembalikan uang Pak Zaini Mustafa ya, sekaligus dengan dendanya itu sebesar 1,2 miliar rupiah. Lalu ada Ibu Elis Siti Rahmah di Pengadilan Negeri Bogor itu juga memenangkan kasus ini, dan Yusuf Mansur harus membayar 4 miliar 75 juta rupiah. Kali ini Yusuf Mansur digugat lagi bersama Baitul Mal wa Tamwil karena ada unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh pengurus Baitul Mal ini. Dan kasusnya bergulir di Pengadilan Negeri
Cibinong. Nah, kasus Pak Zaini dan Ibu Ili Siti Rohmah yang ada di Pengadilan Negeri Kota Bogor itu sudah mencapai PK. Itu untuk kasusnya Pak Zaini. Kasusnya Ibu Ilis masih di kasasi. Kita tinggal menunggu. Dan kasus yang terbaru ada di Pengadilan Negeri Cibinong. Saudara, lalu ada yang bertanya, kok Pak Zaini Mustafa lagi? Dan mereka tidak yakin kalau Pak Zaini Mustafa akan memenangkan kasus ini. Maka mereka mengusulkan, coba cari yang lawyer yang hebat-hebat itu, atau ganti lawyer. Saudara, tahukah Anda bahwa ketika seseorang memilih satu lawyer, maka itu argunya pasti jalan. Lawyer yang terkenal itu yang belum tentu juga memenangkan perkaranya, itu konsultasi saja sudah kena fee. Lalu begitu tekan kontrak, dia harus bayar di muka. Dan ketika menang itu ada lagi hitungannya. Dan ketika setiap kali datang beracara, itu juga ada transportnya. Rata-rata di atas 10 juta. Nah, pertanyaannya, apakah mampu para korban ini? Jelas tidak mampu, karena itu sedikit sekali yang mau maju. Nah, dalam kasus Pak Zaini ini pro bono, ya, pro bono. Artinya apa? Dia tidak dibayar. Setiap datang pun para korban juga tidak memberikan uang transport. Dan Pak Zaini sudah bertekad akan mengawal kasus ini sampai titik darah penghabisan. Bagi Pak Zaini, kasus batubara ini adalah mencari keadilan dan mempertahankan haknya. Dan ini adalah bagian dari jihad. Itulah yang diyakini oleh Pak Zaini, bahwa apa yang dilakukan di dalam menggugat Yusuf Mansur ini adalah bagian dari jihad. Jadi ini bukan main-main. Oleh karena itu dia tidak menerima 1% pun dari para korban itu ketika para korban memberikan kuasanya kepada Pak Zaini. Sedangkan yang lain-lain itu kan sudah pernah ada kasusnya di Pengadilan Negeri Tangerang terkait dengan patungan usaha, Kondotel Moyavidi, lalu tabung tanah. Dan 3 kasus itu semuanya di NU-kan oleh majelis hakim. NU itu artinya tidak diterima karena kurangnya alat bukti. Dan karena itu bisa dilakukan proses yang baru, jadi diajukan lagi dengan melengkapi alat-alat bukti yang ada. Tetapi sampai di sini para korban sudah tidak mampu lagi, karena yang ada di Tangerang sana itu awalnya memang ada unsur pro bononya, tetapi faktanya mereka tidak bisa lanjut karena harus membayar fee untuk proses ini, dan setiap kali beracara itu ada uang transportnya. Inilah yang tidak ada di dalam diri Pak Zaini. Pak Zaini maju terus, asalkan alat buktinya lengkap, dia akan berjibaku. Dan Pak Zaini ini didampingi oleh Pak Sudaryanto.
yang sama-sama pro bononya. Oleh karena itu, maka kita ikuti aja perjalanan ini, semoga keadilan itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Minimal muncul pada kasus-kasus penzaliman yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap para investornya. Saudara, inilah catatan kita atas pertanyaan mengapa Pak Zaini selama ini yang maju ke depan. Mengapa tidak memakai lawyer-lawyer yang top, yang punya nama besar? Itulah jawabannya. Lawyer-lawyer yang sudah punya nama besar itu selalu menghitung rupiah begitu kasus ini dihadapkan ke pengadilan. Saudara, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.